Oke, terima kasih banyak Dewi. Teman-teman izin share screen ya. Setelah ini aku akan lanjutin. Oke, di sini aku akan jelasin tentang gimana setting-setting yang harus kita buat di awal, terutama nih untuk bagian utama proposal. Nah, sebelumnya aku pengen jelasin secara garis besar dulu, kalau sebenarnya format proposal kita itu dibagi jadi 3 bagian nih, teman-teman. Ya, nanti akan dijelasin lebih lanjut oleh Rizka, tapi di sini aku mau biar teman-teman nggak ngeblank aja. Jadi ada bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Di mana bagian awal tadi udah dijelasin sama Rehan dan Dewi. Terus untuk daftar isi nanti di akhir akan dijelasin oleh Steven. Kemudian di sini aku akan jelasin tentang bagian utamanya. Yang mana bagian utama itu punya subbabnya. Ibaratnya kalau ini bab, ini subbabnya. Nah, ada 7 nih teman-teman. Ada dari latar belakang sampai sistematika penulisan KTTA. Nah, di sini aku akan tunjukin gimana sih cara kita nyetingnya di awal supaya bisa jadi tadi yang udah di-mention sama Rehan sama Dewi, ada heading 1 dan lain-lain. Nah, itu nanti akan aku setting. Nah, ini aku udah ada bikin yang udah jadi, tapi di sini aku akan bikin ulang bareng sama teman-teman. Biar teman-teman lihat, langsung aja kita ke new document. Oke. Nah, seperti yang udah dilakuin sama Rehan juga, kita harus make sure dulu kalau si margin dan juga paper size-nya ini udah sesuai sama peraturan. Oh ya, BTW teman-teman, di sini aku udah ada nge-crop beberapa dari per nomor 9 tahun 2020 supaya kita nggak bolak-balik scroll chat RLF gitu-gitu, karena ini lumayan pisah-pisah gitu loh untuk bagian aku gitu. Jadi kita semuanya akan mengacu ke peraturan ini, dan ini udah aku sediakan crop-nya untuk masing-masing gitu. Oke, yang pertama kita masuk ke ribbon layout ini, kemudian pencet yang di page setup yang di pojok ini, biar kita bisa ngatur paper dan juga marginnya. Oke, untuk papernya di peraturan udah ada ketentuan nih teman-teman. Di 1.17 ini, pencetakan dan penjilitan, poin 2. Naskah dicetak pada kertas HVS berukuran A4. Nah, otomatis kalau kita bikin filenya, ya kita bikin A4 juga. Gitu. Jadi kita ganti aja di sini A4. Oke, udah keganti. Kemudian kita masuk ke marginnya. Marginnya sama kayak yang udah Rehan mention tadi, diatur juga di peraturan bahwa marginnya itu kiri atas 4 cm, kanan bawah 3 cm. Oke, langsung kita atur aja. Atas dan kiri 4 cm, kemudian bawah dan juga kanan adalah 3 cm. Oke. Kalau udah kayak gini, kita bisa langsung oke. Nah, berarti ini setting margin dan juga papernya, size papernya udah sesuai. Sekarang kita akan lanjut lagi ke styles nih, teman-teman. Oke. Nah, awalnya tuh kayak gini tampilannya. Kita bisa klik di pojok sini supaya bisa munculin list ini supaya kita bisa lebih gampang. Sekarang yang pertama-tama kita bakal ngatur dulu untuk style normal. Sebenarnya style ini buat apa sih, Ki? Kok kita harus ngatur? Jadi gini teman-teman, kita menyarankan, kami ya dari anak KTTA menyarankan kalau stylesnya ini di awal sebelum kita ngotak-ngatik ini, sebelum bikin semuanya. Jadi semua setting diatur di awal, nggak apa-apa ribet di awal, yang penting nanti di akhir kita tinggal masukin aja. Udah ada settingnya gitu. Nah, nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Oke, kita mulai dari setting normalnya dulu. Nih, ada setting normal, langsung kita klik kanan, pilih yang modify. Oke, tampilannya akan jadi kayak gini teman-teman. Setelah itu, kita masuk ke format ini, pilih yang font terlebih dahulu. Oke. Nah, ibaratnya ini kita akan ngatur untuk teks yang normal. Makanya kita pakai stylesnya normal. Jadi, kita balik lagi nih ke peraturan. Sebenarnya aturannya tuh gimana untuk teks normal? Oke, kita bisa lihat lagi nih, teman-teman. Untuk teks normal, nah ini naskah normal atau teks menggunakan fontnya 12. Menggunakan size fontnya adalah 12. Kemudian fontnya sendiri semuanya menggunakan Times New Roman. Oke,
jadi times. Nah, untuk font style-nya tentunya kalau normal pasti regular ya, teman-teman. Dan di sini nggak di-mention juga ada bold atau enggak. Sedangkan kalau bold akan di-mention kayak gini loh. Nah, oke, kalau udah kita lihat nih font color-nya, automatic hitam, underline style-nya known, kemudian untuk efeknya di sini di normal kita nggak bisa nge-checklist. Kenapa? Karena kita nggak bisa semuanya small caps atau all caps karena ada bagian yang perlu kapital dan ada yang tidak. Jadi semuanya manual gitu ya. Beda lagi sama kalau nanti di heading 1. Nanti bisa kita lihat. Oke, kalau udah kayak gini kita oke. Next kita lanjut ke paragraf. Nah, di sini kita juga harus bagi nih kepala sebenarnya aturannya kayak gimana. Oke, kita coba lihat di peraturan di sini kan bentar. Di peraturan. Oke, untuk spacing-nya kita bisa lihat di peraturan. Nah, jarak baris dalam teks normal yaitu 2 spasi. Jadi di sini kita bisa pakai double. Ya, double berarti 2. Kalau tadi Rehan udah mention single 1, kalau 2 spasi berarti double. Kemudian untuk afternya kita kasih 0 karena ini udah double. Dan untuk afternya nggak ada ketentuan lebih lanjut di peraturan. Gitu teman-teman. Kalau udah sesuai kayak gini, kita bisa langsung oke. Oke, sebelum kita oke untuk yang terakhir, kita cek dulu nih udah bener atau belum. Untuk name-nya sendiri ada normal, kemudian style for following paragraph ini tuh adalah nanti tadi udah sempat di-mention juga Rehan, kalau selesai kita pakai style ini, kalau misalnya kita enter, nanti itu yang ngikut itu akan style apa gitu. Nah, yang ikut pasti style normal karena kan ini kita lagi ngetik teks normal ya ibaratnya ya. Oke, kemudian kita ke formattingnya TNR udah benar 12, kemudian justified, kemudian color-nya automatic. Oke, kalau udah kita oke. Oke, selesai untuk style normal, baru style normal. Oke, kita bisa lanjut lagi nih sekarang ke pengaturan style yang kedua, yaitu heading 1. Oke, kita langsung klik kanan juga sama modify. Nah, akan muncul seperti ini lagi, masuk ke format dan font dulu. Setelah itu kita bisa cek lagi nih di peraturan untuk heading 1 ini kan berarti judul ya, bab dan juga judul bab. Kalau misalnya KTTA, kalau proposal kita nggak pakai tulisan bab tapi hanya judulnya aja gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini kita bisa cari tahu nih kalau untuk bab dan judul bab sebenarnya pakai fontnya ukuran berapa. Nah, ini disebutin ukuran 14 di bold. Kemudian seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah. Oke, kita bisa langsung menuju ke settingnya aja. Ininya Times New Roman masih tetap. Kemudian font style-nya bold, karena tadi di-mention, kemudian size-nya 14, font color-nya adalah automatic, underline style-nya known, kemudian, nah, di efeknya, kalau untuk heading 1, kita bisa pilih all caps. Kenapa? Ya karena tadi di-mention, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Beda kan sama yang tadi. Tuh, oke. Next, kalau udah sesuai semua, kita okein. Oke. Nggak lupa, selain font, kita juga ngatur paragrafnya nih, teman-teman, untuk yang heading 1. Oke, untuk heading 1, ya, untuk heading 1, alignment-nya kita bisa lihat lagi. Nah, diletakkan di tengah. Bab dan judul bab diletakkan di tengah. Berarti alignment-nya adalah center. Center. Oke. Outline level-nya level 1 karena ini adalah heading 1. Kemudian kita masuk ke indentation nih sekarang. Indentation-nya kita pakai yang known. Kenapa? Karena nanti dia akan diposisikan di tengah. Jadi kita nggak butuh menjorok-menjorok. Karena kalau menjorok, sedangkan dia posisinya di tengah, nanti akan miring ke kanan gitu. Nggak center gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian untuk spacing-nya sendiri, di sini kita ada clue nih dari peraturan. Nah, yang ini. Jarak bab dengan judul bab adalah 2 spasi. Nah, jarak bab dengan judul bab ini maksudnya kan kalau misalnya kita di KTTA berarti bab 1
dan pendahuluan. Nah, jarak antara bab 1 dengan pendahuluan itu adalah 2 spasi. Sedangkan sekarang kita lagi mau bikin proposal KTTA. Itu kita nggak pakai yang namanya bab 1 di atas ini. Kita cuman ibaratnya kayak pakai pendahuluannya aja. Nah, jarak antara pendahuluannya itu sama teks di bawahnya itu adalah 3 spasi. Nah, karena di sini kita pakainya yang ini, kita nggak butuh yang ini untuk proposal KTTA, maka kita kasih jarak antara judul bab dengan teksnya adalah 3 spasi. Ya, masih sama caranya karena di sini nggak ada triple ya teman-teman. Jadi kita pakainya double. Kemudian before-nya kita nolin dulu, kemudian di after karena kita di sini butuh triple kan sebenarnya, butuh 3 spasi. Jadi di sini kita tambah sesuai dengan ukuran dari font yang ada di style ini. Jadi di heading 1 ini kita kan fontnya ukurannya 14 kan. Jadi ditambah satu lagi, ibaratnya ini tuh sama dengan 1 spasi untuk font se-14 gitu ya teman-teman. Jadi ini totalnya adalah 3 spasi seperti itu. Oke, setelah itu kita bisa oke. Jangan lupa di sini dicek lagi untuk heading 1 style based on-nya ini kita pakai normal ya karena kita selalu based on style normal gitu. Oke, kemudian untuk style for following paragraph-nya, kalau tadi style normal pakainya normal, sekarang kalau heading 1 pakainya adalah heading 2. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kita habis nulis heading 1 nih, teman-teman, misal habis nulis bagian utama proposal, nanti kita butuh, ketika di enter, kita butuhnya dia langsung masuk ke poin A, yaitu latar belakang. Sedangkan poin A itu merupakan bagian dari heading 2. Gitu. Jadi kita yang akan mengikuti paragraf ini adalah style heading 2. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita cek. Di sini TNR 14 bold, kemudian font color-nya udah otomatis dan dia center. Oke, kalau udah kayak gini kita oke, teman-teman. Oke. Sudah beres untuk heading 1. Sekarang kita bisa lanjut lagi ke heading 2. Ya, kita klik kanan modify. Jadi emang harus sabar ya, teman-teman. Nggak apa-apa kita ribet di awal dulu. Yang penting nanti ke belakangnya enak gitu. Oke, sama juga masuk ke format dan lihat fontnya dulu. Oke, nah di sini kita balik lagi ke peraturan. Pokoknya semua yang akan kita bikin kita harus dasarin ke peraturan ya teman-teman. Di sini untuk heading 2 yaitu subbab menggunakan ukuran 12 di bold, huruf kapital hanya pada awal kata. Oke. Untuk itu berarti fontnya masih tetap Times New Roman. Kemudian font styles-nya bold ya. Tadi kalau lupa dilihat aja. Bold dan 12. Oke, 12. Kemudian font color-nya automatic, underline style-nya none, kemudian efeknya kita nggak bisa checklist. Kenapa ya? Karena sama kayak style normal tadi, ada yang harus kapital dan ada yang tidak gitu. Oke, setelah itu kita oke. Terus kita masuk ke setting untuk paragrafnya. Nah, untuk paragrafnya di sini sebenarnya untuk subbab ini kan nggak dimension ya. Kalau ini kan diletakkan di tengah. Nah, jadi kita bakal pakainya left, teman-teman. Karena kan dia posisinya bakal ada di kiri untuk subbab ini. Dan kebetulan kalau misalnya proposal ini nggak akan nyampe 2 baris gitu loh untuk subbabnya, untuk heading 2-nya gitu. Jadi kita pakainya left, kemudian outline levelnya level 2, karena ini heading 2. Kemudian untuk indentation-nya kita pakai non dulu, nanti akan diatur lebih lanjut. Kemudian untuk spacing-nya kita samain sama kayak style normal. Kenapa? Karena memang nggak diatur secara lebih lanjut di peraturan, jadi kita samain kayak style normal. Jadi kalau misalnya nggak diatur, samain aja kayak kalau teks normal tuh gimana. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita doublein. Setelah itu kita oke, kita lihat lagi, cek lagi heading 2, kemudian style based on-nya tetap normal, style for following paragraph-nya normal. Kenapa? Karena setelah kita nulis heading 2 atau misalnya A, latar belakang, ketika kita enter, kita mau dia isinya langsung isi dari heading 2 ya teman-teman. Jadi itu masuknya ke style normal gitu. Oke, TNR 12 di bold, automatic, dan left. Oke, kalau udah kita oke teman-teman. Sip. Nah, untuk style, karena di proposal cuman sampai heading 2 aja, mungkin nanti kalau di KTTA bisa lebih ya teman-teman. Sekarang aku jelasinnya sampai heading 2 dulu. Kemudian kita akan lanjut lagi untuk setting selanjutnya, yaitu multi-level list nih teman-teman. Nih, di sini di ribbon
home, kemudian di paragraph di bagian sini ada multi-level list, kita klik aja, kemudian pilih yang define new multi-level list. Oke, tampilannya akan seperti ini, kemudian kita klik more dulu. Nah, kayak gini. Oke, kita bisa mulai setting nih teman-teman. Yang pertama, kita klik level to modify-nya level 1 dulu. Level 1 yaitu heading 1, bakal maunya kayak gimana nih. Oke, kita langsung pilih-pilih aja di link level to style-nya kita atur ke heading 1. Kenapa ya? Karena ini memang level 1 untuk heading 1 gitu. Kemudian level to show in gallery-nya ini level 1 karena ini level sesuai juga sama ininya. Jadi tapi ini tuh nanti kalau misalnya kita ganti ke sini, dia nggak bisa langsung keganti level 2 gitu. Kalau balik ke sini ya akan level 1 gitu. Kita harus atur-atur terus nih kalau yang ini. Oke, selanjutnya kita pilih number style-nya dulu. Kita mau pakai yang mana? Nah, karena heading 1 itu kan bab dan judul bab ya kalau di KTTA. Nah, mudahnya ini kalau sekalian untuk KTTA bisa kita pakai yang ini, Romawi, teman-teman. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Tapi kan kita nggak butuhnya nggak kayak gini ya. Kita butuhnya kan bab 1 kayak gitu. Jadi kita tinggal edit aja di sininya. Delete dulu kurung tutupnya, kemudian di sebelah kirinya angka Romawi 1 itu kita masukin tulisan bab di spasi. Oke. Setelah di spasi kita udah kebaca bab 1 nih teman-teman. Jadi udah sesuai nih sama apa yang kita mau. Oke, kemudian untuk positionnya di sini number alignment-nya kita pakai left karena kita maunya bab 1 bukan satu bab gitu ya. Bab 1, kemudian untuk text indent add-nya kita pakein 0. Kenapa ya? Karena kita maunya dia di kiri gitu ininya, nggak ke sini-sini gitu. Toh kan ini nanti bakal di center gitu, jadi kayaknya nggak masalah kalau misalnya kita 0. Dan di peraturan lagi-lagi nggak diatur ya teman-teman. Gitu. Kemudian ini start at 1, kemudian untuk follow number with ini. Nah kemarin kami udah sempat coba-coba juga sebenarnya. Terus kami dapat nih yang rapi nih ternyata pakai tab karakter. Sebenarnya bedanya tuh nanti di ini sih. Nah, ininya jarak antara ininya. Cuman kalau karena sekarang kita nggak terlalu urgent untuk ini, nggak terlalu butuh yang oh ini kenapa sih harus pakai ini harus pakai ini. Nah, kita pakai yang biar rapi aja dulu. Soalnya proposal ini nggak yang pakai bab 1 gitu. Cuman judulnya aja gitu. Jadi kita pakai tab karakter. Oke, kalau udah yang level 1, kita masuk ke level 2 nih sekarang. Level 2, nah kita link level to style-nya dulu. Heading 2 udah pasti, karena ini level 2 untuk heading 2. Kemudian level to show in gallery-nya diubah jadi level 2. Kemudian untuk number style for this level, kita ganti jadi yang ini, ABC. Karena ini sesuai dengan itu udah ada formatnya kayak gini kan. Oke, kemudian ini kita nggak butuh kurung tutup, tapi butuhnya titik. Jadi kita ganti aja diikuti titik seperti ini. Kemudian untuk number alignment-nya masih tetap left. Lalu untuk text indent add-nya, nah ini kita samain kayak 6 ketukan tadi, 0,648 cm, teman-teman. Untuk align add-nya kita nolin, ya supaya dia sejajar nih. Kalau teman-teman lihat perubahannya antara bab 1 sama A ini, kalau misalnya bab satunya di left gitu. Oke. Kalau udah kayak gini, follow number with tetap pakai type karakter. Kalau udah, kita bisa langsung oke. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita bisa mulai langsung nyusun nih, teman-teman. Oke. Awalnya kita masuk dulu nih, kita kan mau bikin bagian utama proposal nih. Kita masuk dulu ke heading 1. Nah, nanti akan muncul kayak gini, teman-teman. Nggak apa-apa, tapi nanti kalau kita nggak butuh, ini bisa dihapus gitu. Jadi, kita langsung tulis aja. Di sini adalah bagian utama proposal. Nah, sama kayak yang Rehan bilang, ini nggak perlu kita caps lock, udah akan caps lock sendiri karena kita udah setting di heading satunya dia caps lock gitu ya teman-teman. Terus untuk ngehapus ini, arahin kursornya ke tengah sini, tinggal kalau udah keblok gini tinggal di delete aja. Nah, udah seperti ini, kita enter. Nah, langsung masuk ke heading 2 kan. Nah, kenapa kayak gini? Karena tadi kita pakai style for following paragrafnya itu heading 2 pas ngatur di heading satunya. Jadi, setelah heading 1 ketika di enter dia akan langsung heading 2 seperti itu, teman-teman. Oke, kita langsung aja nih. Yang A itu ada latar belakang. Oke.
Nah, ketika di-enter lagi, kita akan langsung masuk ke style normal. Kenapa? Karena ketika nyeting di heading 2, kita milih style for following paragrafnya itu adalah normal. Jadinya kayak gini, teman-teman. Kayak yang aku bilang tadi. Oke, di sini aku akan coba insert dari FKTTA Kak Nabila Yunakarisa. Beliau ini adalah salah satu PJ mata kuliah aku di Brigada. Jadi aku akan coba copy dari sini aja. Dan ini kan dari PDF ya, teman-teman. Pastikan apa namanya? Aku coba ini dulu satu dulu. Nah, kita copy. Kalau misalnya kita langsung paste biasa, Ctrl V biasa. Nah, ini nanti kemungkinan besar ininya nggak akan sesuai gitu sama yang udah kita atur. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa sih, emang baiknya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nge-copy dari tempat lain yang biar ininya langsung sesuai sama settingan kita, tinggal di-copy. Terus untuk pastenya, kita pilih yang ini, yang merge formatting. Oke, langsung pilih aja. Nah, dia akan langsung nyesuaiin sama format kita, teman-teman. Oke, kita rapihin sedikit. Di sini kita enter, kemudian ini. Oke. Nah, ini berantakan banget karena kan memang dari PDF ya. Ini terus kita bisa geser. Nah, seperti ini. Oke. Terus ketika kita, nah ini udah ya, latar belakang clear. Sekarang kita akan masuk ke poin yang B. Oke, kita delete dulu. Kita masuk lagi ke heading 2. Nah, otomatis dia akan langsung lanjut ke B. Oke, yang B itu adalah rumusan masalah. Kita enter lagi, langsung masuk ke style normal lagi ya, teman-teman. Oke, nah mungkin untuk menghemat waktu, di sini udah aku tinggal akan ngopi dari sini aja. Ini yang udah aku rapihin, dan style-nya ini udah sesuai sama style yang aku bikin barusan bareng-bareng sama teman-teman. Jadi bisa langsung di paste biasa aja gitu. Oke, B udah clear, lanjut ke heading 2, yang C tujuan penulisan. Enter, masuk ke style normal lagi. Kita bisa copy lagi dari sini. Tinggal di copy biasa aja karena aku udah mengatur settingannya tuh sama persis kayak ini. Jadi nggak akan berubah-ubah gitu. Oke, kita masuk ke yang D, ruang lingkup penulisan. Masuk lagi ke style normal. Kemudian kita copy. Oke, enter lagi, kita pilih heading 2 lagi. Nah, ini ada kelebihan enter, di delete aja. Oke, bagian E kemudian manfaat penulisan. Kita enter, langsung masuk ke style normal lagi, bisa langsung di copy. Nah, nanti untuk penjelasan tentang ini nanti akan dijelaskan selengkapnya oleh Rizka. Jadi sabar ya. Ini kita bahas dulu nih gimana nih cara ininya nulis, bikin settingnya. Oke, lanjut ke bagian F, yaitu metode pengumpulan data. Oke, kita enter, langsung masuk lagi ke style normal. Bisa langsung kita copy. Oke. Kemudian kita enter lagi. Oh, ini udah kelebihan. Kita masuk ke heading 2 lagi, yang G, yaitu sistematika penulisan kata-kata. Oke, enter lagi, masuk ke style normal lagi. Terus tinggal kita copy dari sini. Ini karena udah aku rapihin dan udah aku samain settingnya benar-benar, jadi dia tinggal paste yang biasa aja. Oke. Udah deh jadi. Nah, ini adalah bagian utama proposal dari A sampai G. Nah, mungkin sekian teman-teman penjelasan dari aku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Silahkan, Fajar.